Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir Was-samaa'i dzatir raja wal ardi dzatis sada. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul adzim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita senantiasa istiqomah di dalam ketaatan yang sudah kita bangun, dan kita berharap semoga istiqomah itu tidak berhenti ya di Ramadan saja. Di luar Ramadan kita harus senantiasa mengkondisikan diri kita untuk senantiasa tetap memiliki spirit motivasi untuk terus bagaimana kita istiqomah. Sekali lagi, di dalam istiqomah Allah sudah memberitahukan kepada kita, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Allah itu Rabb kami, kemudian dia istiqomah, maka Allah akan menurunkan tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka Allah akan mengirimkan kepada kita semuanya malaikat, yang malaikat itu senantiasa memberikan sugesti, memberikan masukan kepada kita untuk senantiasa alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira dengan surga yang sudah disediakan. Assalamualaikum muslimin rahmatullah. Tema kita itu hari ini adalah bagaimana kaitannya zakat dengan aktivitas ibadah puasa. Tidak bisa dipungkiri bahwa ibadah puasa itu include di dalamnya termasuk bagaimana kita melakukan atau membayar yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu sesuatu yang diwajibkan pada kita karena zakat fitrah itu zakat yang menyangkut terhadap diri pribadi. Zakat yang mengikat pada diri pribadi ya, di luar zakat mal yang memang menjadi tanggungan kewajiban kita semuanya. Karena itu masyarakat muslimin rahimakumullah, mari kita coba kondisikan, kita latih kepada pemahaman kita tentang zakat yang diberikan, yang diwajibkan pada kita. Ada fungsi sosial dari zakat fitrah. Zakat fitrah itu salah satu fungsinya tuhrotan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Fungsi pertama itu memberi makan orang-orang miskin. Tuhrotan lis-shaim. Tuhrotan lis-shaim, untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang miskin.
Karena itu kalau kita sudah selesai melakukan ibadah puasa, mari kita coba berbondong-bondong untuk melakukan, untuk membayar apa yang menjadi kewajiban kita, menjadi tugas kita, yakni menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah itu sesuatu yang melekat pada diri kita, ya. Kalau kita melihat ya fungsi sosialnya zakat fitrah itu sangat luar biasa, ya, karena kita melihat bahwa ternyata dalam agama lain itu tidak ada sesuatu yang seperti agama yang diajarkan di dalam Islam. Karena itu mari kita coba kondisikan diri kita latih diri kita untuk bagaimana kita melakukan hal-hal yang menjadi pola pikir dari aktivitas ibadah, khususnya zakat fitrah itu. Persoalannya apakah kita rajin untuk menunaikan zakat fitrah itu ya karena desakan perintah agama, itu apakah karena yang lain? Kalau kita coba cermati, ya itu memang sesuatu yang melekat pada diri kita, ya. Kalau melekat pada diri kita itu persoalannya seperti sebuah kaidah, ya. Di dalam makna ibadah itu adalah fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsiha ta'dhiman li rabbih. Perbuatan seorang mukallaf yang bertentangan dengan seliranya, yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi ta'dhiman li rabbih, harus tetap dilaksanakan untuk bagaimana kita mengagungkan Rabb kita. Jadi disukai atau tidak, ya, kita harus tetap menjalankan zakat fitrah, ya. Jadi kalau kita melakukan zakat fitrah itu nanti puasa kita termasuk sesuatu yang sudah selesai. Ya, karena itu masyarakat muslimin rahimakumullah, mari kita coba kondisikan diri kita latih diri kita untuk bagaimana kita belajar bagaimana kita saling menyayangi sesama dan saling berbagi terhadap sesama. Karena itu persoalannya mari kita coba kondisikan, kita latih, ya, etos berbagi itu kepada setiap orang. Karena ini tidak harus dilakukan pada bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan mari kita coba kondisikan diri kita untuk senantiasa rajin untuk berbagi. Karena itu fungsi pertama, ya, dari zakat fitrah itu adalah tuhrotan lis-shaim, adalah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa. Dari apa? Dari perbuatan yang tidak baik yang membatalkan puasa, ya. Itu dibersihkan dengan bagaimana kita melakukan membayar perintah agama yang disebut dengan zakat, ya. Waktu mata lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang miskin, ya. Karena itu sisi sosial yang lain kita harus patuhi, ya, karena memang salah satu tugas dari kita semuanya yang kaya diberikan mandat untuk bagaimana berbagi dengan yang miskin. Ya, karena itu sesuatu yang memang tidak mudah untuk kita kondisikan, yang tidak mudah untuk kita lakukan. Ya, karena itu mari kita coba berbondong-bondong untuk bagaimana kita melakukan aktivitas ibadah zakat fitrah itu dalam konteks, ya, kekinian yang bisa kita lakukan. Karena itu masyarakat muslimin rahimahullah, mari kita coba biasakan pada diri kita untuk senantiasa berbagi. Ya, Allah sudah menceritakan kepada kita dengan firman-firman-Nya yang itu sudah kita rekam semuanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ya. Allah sudah memberikan nasihat kepada kita semuanya untuk terus bagaimana kita berbagi terhadap orang-orang yang membutuhkan. Karena itulah, ya, menjadi pilar dari agama Islam, dan kita harus ingat bahwa ternyata sesuatu yang menurut kita menjadi hak kita itu bukan sebenarnya menjadi milik kita, tetapi ada hak orang lain yang menjadi beban kita semuanya. Karena itu mari kita coba kondisikan diri kita untuk mentarbiyah diri kita agar kita senantiasa bisa melakukan hal-hal yang bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi. Dan harapan kita semoga Ramadan yang sebentar lagi menjelang berakhir, Allah memberikan kekuatan pada kita, memberikan kesabaran pada kita untuk memperbaiki kualitas kita, memperbaiki akhlak kita. Dan kita berharap semoga Allah masih memberikan kekuatan, memberikan waktu pada kita semuanya agar pada lain hari kita masih ketemu dengan Ramadan. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.